Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada para ustadz, kepada para ustadzah, pada Pak Guru dan Ibu Guru yang luar biasa, yang semoga senantiasa diberikan kekuatan di dalam kita menapak jalan kebenaran, dan semoga kita senantiasa diberikan sikap hati yang istiqomah, dan semoga senantiasa kita berjalan di atas kebenaran hingga kematian menjelang pada kehidupan kita. Tentunya kita harus paham bahwasanya jalan kebenaran yang kita tempuh adalah jalan yang panjang, yang lelah akan lelah, yang letih akan letih, yang berbelok arah pun tidak sedikit, dan yang tertinggal adalah mereka yang bersabar. Dan semoga kita termasuk orang yang bersabar. Tentunya dengan apapun kontribusi yang telah kita berikan, semoga kita bersabar dengan apa yang telah kita khidmahkan di dalam kehidupan kita ketika kita mengazamkan, kita membulatkan tekad bagaimana kehidupan kita terkoneksi dengan program-program yang Allah syariatkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita afiat, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan di dalam kehidupan kita, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah mengikuti kebenaran dan diistiqamahkan oleh Allah hati kita di dalam jalan kita menuju kepada apa yang Allah ridhai dan Allah cintai. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini, sore ini, berjumpa dengan para guru, para ibu guru, para ustadz dan para ustadzah di Arsyada. Ini merupakan salah satu momen istimewa, karena apa yang kita selenggarakan, terutama saya, ketika diberikan amanah untuk memberikan beberapa kalimat pada majelis ini secara rutin, pada dasarnya kita sedang mentransformasi ilmu untuk menjadikan anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak hebat di masa mendatang. Dan tentunya kita paham betul, tidak akan pernah kita melahirkan anak didik yang hebat ketika kita tidak menghebatkan diri kita terlebih dahulu. Dan tidak ada kehebatan kita kecuali salah satunya ditopang dengan referensi ilmu yang terus kita pelajari, yang terus kita kaji. Karena dengan ilmu itulah kita akan menjadi orang yang hebat, dan kehebatan itulah yang akan menjadikan anak-anak yang kita sentuh, anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak yang terbaik. Makanya semoga majelis ini dan taman ilmu ini menjadi salah satu di antara penguat perjalanan kita dari berbagai macam khidmah yang kita berikan pada kehidupan kita ini. Dan semoga dengan majelis yang kita ikuti kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita dapatkan, dan semoga ini bisa menjadi booster, ini bisa menjadi sebuah energi, ini bisa menjadi sebuah motivasi kepada para ustadz dan para ustadzah di dalam melanjutkan estafet perjuangan, di dalam mendidik anak-anak luar biasa yang kita akan petik hasilnya dalam kehidupan kelak di masa mendatang, ataupun kita akan memetik hasilnya dalam kehidupan di akhirat. Semoga kita senantiasa bersyukur terhadap apapun yang telah kita dapatkan, apapun kegiatan, apapun profesi, apapun jabatan kita hari ini di Arsyada. Maka ini yang kita syukuri, karena bisa jadi di antara kita mungkin sudah terserang dengan sebuah sikap mulai tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, tanpa kita sadari apa yang sedang kita jengkelkan ini bisa jadi merupakan impian sebagian orang ketika melihat kita dari kejauhan. Yang salah bukan apa yang didapatkan orang, dan yang salah bukan apa yang baru kita dapatkan. Tapi yang salah itu adalah ketika kita masih suka membandingkan hidup kita, profesi kita, pilihan yang Allah berikan kepada kita, kita bandingkan dengan kehidupan orang lain. Maka pada saat itulah menguap rasa syukur dalam kehidupan hati dan jiwa kita. Kalau guru, kalau seorang ustadz, kalau seorang ustadzah sudah tidak memiliki hati yang bersyukur, apa yang bisa kita harapkan dari anak didik yang lahir dari tangan-tangan mereka ketika pemilik tangan itu tidak pernah bersyukur kepada Allah? Maka inilah yang menjadikan kita betul-betul saling menasihati. Saya menasihati diri saya, kepada para guru, kepada para ustadz dan para ustadzah, senantiasa menasihati untuk selalu bersyukur. Karena sesungguhnya kesyukuran itu merupakan bagian dari sebuah sikap qanaah. Dan qanaah itulah yang akan mencukupkan dalam kehidupan kita. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Tetapi kecukupan itu bersama dengan kata qanaah yang selalu disyukuri dalam setiap perkara.
Kecukupan itu bukan angka deret. Ya. Jadi ini saya ingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi kecukupan itu tidak didasarkan kepada angka deret. Gaji 5 juta, 6 juta, 7 juta, kita merasa cukup kalau gaji kita sudah mencapai angka itu. Padahal salah. Bahwasanya kecukupan itu tidak sama sekali terpengaruh dengan angka deret. Yang percaya bahwasanya angka deret itu bisa memberikan kecukupan itu hanya kalangan materialisme. Orang yang beriman itu tahu betul bahwasanya kecukupan itu bukan pada angka deret, tetapi kecukupan itu terletak kepada hati yang selalu qanaah dengan konsep yang dia syukuri terhadap apa yang Allah iris dalam kehidupannya. Dan itulah yang menjadikan kita berusaha betul. Kita memberikan kesyukuran dalam setiap perkara yang kita dapatkan. Orang yang bersyukur tentunya belum tentu mendapatkan tambahan, ya. Sebagaimana sebagian besar masyarakat kita menilai bahwasanya syukur itu kayak 1 tambah 1 jadi 2. Salah. Syukur itu terkadang 1 tambah 1 tetapi maknanya tetap 1, tetapi maknanya lebih dalam daripada yang lainnya. Ada orang yang punya sepeda, dia bersyukur, belum tentu dia bisa membeli mobil. Belum tentu dia bisa membeli motor. Bisa jadi dia tetap memiliki sepeda. Sepedanya tidak berubah menjadi motor. Bukan karena dia tidak bersyukur sampai dia tidak mendapatkan motor, tetapi Allah ganti sepedanya itu rasa motor, walaupun dia di atas sepeda, dan sepeda itu memberikan kenyamanan yang tidak didapatkan sama orang yang punya motor ketika tidak bersyukur. Banyak di antara kita punya motor, kita syukur banget. Bukan berarti orang yang punya motor bersyukur sekali kemudian akhirnya dia bisa membeli mobil. Belum tentu. Saya banyak kenal teman-teman saya, ustadz-ustadz yang sholih, yang taat kepada Allah. Mereka itu jangan ditanya bagaimana konsep hidup mereka di dalam bersyukur. Mereka selalu syukur sama Allah. Tapi walaupun mereka bersyukur, motor mereka tetap motor. Sebagian di antara teman-teman saya sudah ada yang meninggal, dan ketika meninggal pun masih memiliki motor dan tidak pernah berubah menjadi mobil. Apakah syukurnya tidak diterima? Tidak. Mungkin dia bersyukur. Mungkin syukurnya lebih daripada kita. Tapi syukur itu diganti oleh Allah. Rasa yang dia dapatkan pada waktu menaiki motor itu melebihi kebahagiaan mereka yang naik mobil. Inilah yang menjadikan kita sekali lagi paham. Allah itu pasti memberikan kualitas keberkahan pada setiap apapun yang kita syukuri. Profesi kita menjadi ustadz, profesi kita menjadi ustadzah, tidak akan pernah menjadikan hati kita lapang selama kita tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah iris dalam kehidupan kita. Allah tidak akan melapangkan dada kita, Allah tidak melapangkan hati kita selama kita tidak mengenal konsep kesyukuran kita terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Janganlah bersyukur sebagaimana kalangan materialisme ketika syukur itu sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kalau tidak mendapatkan apa yang diinginkan maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Bukan itu syukur kita. Syukurnya orang beriman, syukur yang tidak terpengaruh dengan angka deret. Syukurnya orang yang beriman, mereka yakin bahwasanya yang mereka akan dapatkan kalau bersyukur di hadapan Allah ditambahkan oleh Allah maknanya, walaupun tidak bertambah kuantitasnya. Dan bersyukurlah walaupun apa yang sedang kita dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi hati kita, tapi bisa jadi apa yang sedang kita lakukan. Walaupun terkadang ada sebuah kekecewaan yang kita rasakan, tanpa kita sadari apa yang kita rasakan kecewa itu ternyata menjadi impian sebagian orang ketika melihat kita dari kejauhan. Senantiasa seorang ustadz, seorang ustadzah adalah orang yang paling berhak untuk selalu bersyukur dalam setiap titian kehidupan mereka. Dan itulah yang kemudian kita harus miliki. Kalau seorang ustadz, seorang guru, seorang ustadzah kok tidak lagi memiliki hati yang bersyukur, tidak memiliki hati yang qanaah terhadap perkara sedikit yang Allah berikan kepadanya, berarti kita telah kehilangan mutiara paling berharga di dalam hati. Dan sesungguhnya kalau sudah kehilangan mutiara di dalam hati, maka bagaimana kita bisa menyentuh hati anak didik kita? Kalau mutiara pada hati kita sudah tidak ada dan sudah menghilang ketika hilangnya rasa qanaah pada hati kita. Semoga para ustadz dan sekali lagi para ustadzah diberikan oleh Allah hati yang selalu bersyukur kepada Allah setiap waktunya, setiap saatnya. Dan diberikan kecukupan. Ketika kita sedang melewati masa-masa berat dengan pandemi, kondisi yang tidak menentu, dengan berbagai macam rintangan, berbagai macam kerikil yang kita jumpai setiap saatnya, maka bersyukurlah, karena syukur itu mendekatkan kita kepada pertolongan Allah. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita.
Ustadz dan Ustadzah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita ini memiliki profesi dan aktivitas yang sama sebenarnya. Yang berbeda adalah tempat kita. Saya adalah seorang dai, seorang guru, sebagaimana antum semuanya yang ada di sini sekitar 17 atau 16 orang itu juga merupakan dai atau daiyah, ustadz dan ustadzah. Tentunya ketika kita menjadi mu'alim, ketika kita menjadi guru bagi anak-anak yang hadir di tengah-tengah kita, maka sangat penting sekali membangun karakter bagaimana kita menjadi mu'alim yang sesungguhnya. Karena tidak akan lahir anak didik yang hebat kalau kita tidak memiliki karakter yang hebat ketika kita menjadi mu'alim dalam kehidupan ini. Inilah pentingnya bagi kita untuk mengkaji kembali dalilul mu'alim. Kita ini perlu mengkaji kembali tentang apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang mu'alim dalam kehidupan ini. Karena ketika kita tidak merapikan dan tidak menyelesaikan PR dalam diri kita ketika kita menjadi mu'alim, yang kita khawatirkan anak didik kita yang akan menjadi korban. Disebabkan kita tidak pernah beres pada kehidupan kita ketika kita tidak menjaga kualitas kehidupan kita sebagai mu'alim. Dan sesungguhnya kualitas kehidupan mu'alim sangat berpengaruh pada kualitas kehidupan muta'alim. Mu'alim itu guru, muta'alim itu adalah murid-murid kita. Makanya tidak mengherankan kalau sampai Imam Al-Ghazali pun beliau menuliskan sebuah kitab bagaimana seorang mu'alim itu bersikap dan bagaimana karakter yang dimiliki oleh mu'alim. Dan ini adalah sebuah nasihat, dan ini sebuah majelis yang saya senengin. Karena apa? Karena saya sedang menasihati diri saya bersama dengan ustadz dan ustadzah yang ada di Arsyadah, supaya betul-betul sebelum kita melahirkan program-program yang akan kita jalankan untuk anak-anak didik kita dengan berbagai macam hal yang kita lakukan bersama mereka, mensibghah mereka, mencelup mereka dengan program-program yang kita sudah gariskan, maka setidaknya kita harus tahu dulu bagaimana yang harus kita miliki ketika kita menjadi seorang mu'alim. Dan mu'alim itu karakternya tidak boleh sama dengan orang awam dan orang biasa. Namanya mu'alim itu tidak boleh sebagaimana orang awam. Inilah yang kemudian menjadikan kita bahwasanya tabiatul mu'alim ini harus dibentuk, ya. Karakter itu harus dibentuk, dan sesungguhnya agama ini adalah agama yang membentuk karakter dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang beribadah tapi belum tentu dia terbentuk karakternya. Ini kan salah. Harusnya ketika dia beribadah maka terbentuk karakternya. Dan pembentukan karakter, di mana orang sering menyampaikan karakter building, itu sebenarnya merupakan sebuah karakter yang dibangun. Di mana itu memerlukan referensi. Referensi inilah yang harus kita gali. Dari kitab-kitab para ulama, dari referensi-referensi yang mereka miliki, supaya betul-betul menjadikan karakter kita ini kuat. Dan ketika karakter kita kuat, maka sesungguhnya apapun program yang akan kita jalankan untuk anak didik kita ketika orang tua mereka sudah memberikan amanah kepada kita, anak didik kita itu akan berkarakter sebagaimana mu'alimnya itu memiliki karakter. Tapi kalau mu'alimnya, kalau gurunya, ustadznya, ustadzahnya tidak memiliki karakter, apa yang kita harapkan dari karakter anak didik kita kalau guru yang mengajari mereka, menggores ilmu, peradaban kepada mereka tidak memiliki karakter? Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita bahas. Apa sih yang kemudian kita harus bangun? Nah, kemarin saya kemudian menyampaikan di pertemuan yang pertama beberapa bulan yang lalu, bahwasanya salah satu di antara perkara mendasar di dalam kehidupan kita, di dalam membangun karakter kita, ketika karakter kita ini adalah menjadi seorang mu'alim, dan karakter mu'alim itu harus karakter yang istimewa yang tidak bisa sama dengan karakter orang yang bukan mu'alim. Malamnya seorang mu'alim itu tidak boleh sama dengan karakternya masyarakat yang bukan menjadi guru. Karakter siangnya seorang mu'alim itu tidak boleh sama dengan karakter siangnya orang yang tidak menjadi guru. Karakter hatinya seorang mu'alim ketika menyikapi harta itu harus berbeda dengan karakternya seorang dari masyarakat awam. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita ini harus mengistimewakan diri kita dulu dengan memberikan penekanan kepada diri kita, membentuk karakter di dalam diri kita. Karena pembentukan karakter yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu akan sangat terasa untuk anak didik kita. Dan inilah PR yang harus diselesaikan.
Makanya betul kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditahqiq oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi mentahqiq kitab Ihya Ulumuddin berkata bahwasanya Imam Al-Ghazali mengatakan seorang muallim itu harus betul-betul dia itu harus betul-betul menyelesaikan PR pada dirinya dulu. Dia harus menyelesaikan PR-PR yang ada di dalam dirinya dulu. Ketika seorang muallim tidak menyelesaikan PR-PR di dalam dirinya, tidak menyelesaikan apa yang bengkok, apa yang berantakan, apa yang tidak sesuai, kok dia tidak kondisikan menjadi benar dan menjadi baik, maka yang tumbuh itu akan menjadi buruk. Ibaratnya adalah muallim itu benda. Murid-murid kita ini adalah bayangan kita. Bayangan kita itu tidak akan menjadi lurus kalau kemudian bendanya itu bengkok. Kalau bendanya bengkok, bayangan itu bengkok. Tapi kalau kemudian bendanya lurus, maka kemudian bayangan pun akan menjadi lurus. Bayangan itu anak-anak kita. Bayangan itu adalah anak-anak yang antum ajar di Arsyada itu adalah bayangan-bayangan antum. Sebagaimana jamaah-jamaah yang kemudian ngaji sama saya itu bayangan. Saya, antum di sini ada Ustadz Faruk, ada Abu Hilya, ada Ustadz Kenny, ada Ummu Nuha, ada Ummu Nina, dan semuanya para ustadz dan para ustadzah yang ada di sini. Kita ini adalah bendanya. Dan benda ini sangat berpengaruh terhadap bayangan yang ditimbulkan. Makanya ketika kita bengkok selaku benda, ketika kita menjadi mu'alim kita bengkok, maka bayangan pun akan menjadi bengkok. Tapi ketika kita menjadi mu'alim itu tegak lurus, maka bayangan pun akan menjadi lurus. Dan itu merupakan sebuah perenungan yang tidak boleh berhenti untuk diri kita. Itulah kenapa seorang mu'alim itu berkarakter tidak sama dengan karakter orang biasa. Ya. Dan inilah yang dikatakan oleh Syekh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, bahwasanya setiap mu'alim harus menyelesaikan PR. Makanya kemudian di antara perkara yang kita lakukan untuk membangun karakter karena kita adalah menjadi benda, anak-anak didik kita itu adalah bayangan untuk kita. Apa saja yang kita harus lakukan, Ustaz? Ya, saya akan mencoba untuk menggali dari berbagai macam referensi, salah satunya dari kitab Uluwul Himmah. Di dalam kitab Uluwul Himmah itu kemudian dibahas banyak sekali step yang harus dilakukan oleh setiap seseorang ketika dia harus berkarakter hebat. Jadi kita ini dituntut supaya kita itu berkarakter hebat. Ya. Dan tidak boleh menjadi orang yang biasa. Ketika kita mengatakan bahwasanya seorang muslim, apalagi seorang mu'alim, dituntut untuk menjadi karakternya itu karakter yang hebat dalam kehidupan mereka dan tidak boleh menjadi karakter yang biasa, dalilnya itu berpijak kepada surat Al-Furqan 74. Ketika Allah itu memberikan sebuah doa yang sangat indah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Furqan 74 doanya ibadur Rahman. Gimana doanya ibadur Rahman itu? Ya Allah, berikanlah kepada kami, keluarga kami, dan pasangan kami qurrata ayun, yang mereka menjadi penyejuk hati dan jiwa kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allah itu menyampaikan kepada kita di dalam ayat ini supaya kita tidak hanya menjadi makmum, supaya kita tidak menjadi makmum masbuk, tetapi Allah menjadikan kita tuh supaya kita itu menjadi lil muttaqina imama. Dan karakter ini harus dibangun. Karakter seorang mu'alim yang sangat mempengaruhi bagaimana tingkat kualitas anak didik kita, jamaah kita. Makanya kemudian kita harus memiliki karakter lil muttaqina imama. Dan itu kemudian memiliki banyak hal yang harus dilalui dan harus dibentuk. Harus disibghah sampai betul-betul karakter itu melekat pada diri kita. Bukan hanya sekedar narasi tetapi sudah menjadi perbuatan nyata sehari-hari. Ya. Saya ingatkan kembali ya Ustadz dan Ustadzah, semua orang tua yang menitipkan anaknya di Arsyada hari ini, mereka itu telah menyerahkan sebagian hidup mereka kepada antum selaku guru dan selaku ibu guru, selaku mu'alim bagi anak-anak mereka. Dan ini amanah besar. Dan ketika mereka sudah memberikan amanah ini, berarti kita dituntut untuk memberikan yang terbaik.
Karena kita sedang membentuk peradaban dimulai dari anak yang kita didik. Dan ini satu amanah besar, dan ini bukan merupakan sesuatu yang remeh-temeh, tetapi ini merupakan perkara yang agung. Ya. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya apa step-step yang kemudian dilakukan. Setelah kita kemarin pada pertemuan yang terakhir, pertemuan yang perdana, kita membahas karakternya seorang muslim itu adalah betul-betul berkarakter besar. Berarti ketika antum menjadi guru, salah satu di antara karakter yang antum harus miliki ketika melihat anak didik antum itu apa? Antum harus memiliki cita-cita yang besar ketika mendidik anak antum, bahwasanya anak antum tidak hanya menjadi orang yang biasa. Keberhasilan seorang guru ketika dia mampu menciptakan murid yang lebih hebat daripada dirinya. Dan itu harus dimiliki oleh setiap guru. Setiap dia itu akan berangkat menuju kepada sekolahan, bertemu dan berjumpa dengan murid-muridnya. Tidak ada sebuah kerangka berpikir yang dia miliki pada berpikirnya dia kecuali satu. Bagaimana dia ingin memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Dan bagaimana dia ingin menciptakan keberhasilan dia di dalam taklim, di dalam dunia pendidikan. Yaitu adalah ketika dia bisa menciptakan murid yang lebih hebat daripada dirinya. Jadi seorang mu'alim itu pada dasarnya adalah mereka tidak boleh bercita-cita rendah. Mereka tidak boleh posisinya dalam kondisi yang pesimis. Tetapi pikirannya harus selalu optimis. Dan harus dimiliki sebuah semangat itu ketika dia datang ke sekolahan. Makanya berapa banyak guru, terkadang seorang guru, seorang mu'alim itu, para ustadz dan para ustadzah, terkadang harus menyeka air mata, menghilangkan kesedihan, lalu berpura-pura bahagia supaya anak didiknya tidak melihat dia kecuali adalah gurunya dalam kondisi bahagia. Dan gurunya dalam kondisi bersemangat untuk mendidik mereka di dalam kebaikan. Dan itu harus kita miliki setiap hari, setiap waktu. Bahwasanya kita memiliki sebuah tujuan yang besar ketika mendidik anak. Bagaimana mereka menjadi orang yang jauh lebih hebat daripada saya. Orang yang jauh lebih hebat daripada gurunya. Karena keberhasilan antum sebagai guru, keberhasilan antum sebagai mu'alim, itu terletak bagaimana kita mampu memberikan program dan visi misi terbaik untuk anak kita. Sampai anak kita nanti, mereka melesat potensi mereka, khidmah mereka kepada agama dan kepada negara. Jauh lebih baik daripada kita. Disitulah letak keberhasilan kita. Dan letak pula keberkahan kita di dalam dunia pendidikan. Ya. Makanya ini kemudian termasuk perkara yang sudah saya sampaikan dari awal. Ini tidak boleh lupa. Tidak boleh seorang guru datang ketemu dengan murid-muridnya lalu ditanya oleh para wali murid, visi misinya Pak Guru, Ustadz dan Ustadzah apa untuk anak saya? Lalu kemudian mu'alimnya berkata, saya sih tidak muluk-muluk Bu, yang penting anak ibu bisa menghafal, anak ibu kemudian bisa baca Quran, sudah cukup bagi saya. Kalau kemudian gurunya tidak memiliki ulul himmah, ketika gurunya tidak memiliki cita-cita yang besar, yang kemudian harus dia miliki pada karakter dia ketika menjadi mu'alim, apa yang diharapkan pada kualitas anak-anaknya kelak? Ya. Tidak akan lahir orang hebat, besar. Kecuali itu lahir dari orang yang berpikir besar pada kehidupan ketika dia mendidik anak-anak itu. Hingga anak itu berhasil menjadi besar. Ya. Makanya jangan sampai seorang guru terkena sebuah penyakit insecure. Ngelihat sekolahnya hanya beberapa meter dibandingkan sekolah-sekolah yang besar. Laboratorium yang kemudian begitu besar. Lalu kemudian kita merasa kecil. Lalu merasa bahwasanya fasilitas kita ketika baru merintis tidak bisa kita membeli semua hal yang kita inginkan. Namanya juga baru merintis. Lalu kemudian kita membuat ekspektasi dan harapan terlalu berlebihan tentang fasilitas sekolah kita. Lalu akhirnya menjadikan kita gampang untuk kemudian protes, gampang untuk merasa mencela terhadap apa yang kita dapatkan. Lalu akhirnya energi negatif yang dimiliki oleh sang guru itu lalu berdampak kepada sang murid. Dan apa yang didapatkan seorang murid ketika gurunya tidak pernah positif di dalam berpikir dan tidak pernah qanaah dengan apa yang didapatkan.
Maka yang kita khawatirkan adalah yang menjadi korban nanti anak-anak kita. Ya. Makanya guru terkadang, maaf ya, harus rela meneteskan air mata, lalu mengusap air mata itu sebelum berjumpa dengan anak didiknya. Terkadang seorang ustadz nangis di mobil, lalu dia sekak itu air mata yang ada di dalam mobilnya. Turun dari mobil, dia dalam kondisi tersenyum ketika dia menyembunyikan air mata itu di hatinya dan memperlihatkan senyuman kepada orang yang akan mereka didik. Ini penting nih, ya, karena saya pingin banget. Saya tuh betul-betul mengharapkan bahwasanya para guru, para mu'alim yang di Arsyada ini betul-betul di Arsyada itu memiliki sebuah ulul himmah, memiliki energi yang positif, memiliki visi dan misi yang besar. Ketika melihat anak didiknya satu persatu, dan tidak ada yang kemudian dia pikirkan kecuali keberhasilan dari seorang anak didiknya. Saya punya seorang sahabat, Masya Allah ini, beliau ini karakternya itu betul-betul karakter seorang murabbi. Ya. Kan kalau kita membagi dunia dakwah itu ada dua, dakwah masyarakat, dakwah pondok, dakwah pesantren. Dakwah masyarakat itu disebut mu'alim, orang yang menyampaikan. Kalau kemudian di pondok namanya adalah murabbi. Sahabat saya ini, Masya Allah, dia baru merintis pondok. Dengan berbagai macam keterbatasan yang dia dapatkan. Bukan seorang yang dikenal, bukan orang yang terkenal. Yang sekolah, yang kemudian sebelumnya sudah berkecimpung di dakwah, enggak. Beliau S1 di Fakultas Syariah, kemudian melanjutkan S2 di Saudi. Tapi Masya Allah ya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh beliau di dalam merintis itu, kecintaan beliau kepada para guru, para murid-muridnya itu luar biasa. Saking totalitas beliau ketika mendidik anak, dan bagaimana visi misi beliau di dalam memberikan tarbiyah kepada anak-anak santri, itu sampai saya saja berkeinginan kalau anak-anak saya besar itu saya nitip sama beliau. Bukan karena fasilitas yang beliau miliki, bukan karena laboratorium bahasa yang kemudian beliau miliki, enggak. Tapi karena totalitas beliau dan bagaimana visi misi besar beliau di dalam mendidik anak. Dan beliau mencintai dengan sepenuh hatinya. Dan itu sangat saya rasakan. Makanya kalau saya lagi dalam kondisi futur, agak turun semangatnya, salah satu tempat yang saya tuju itu tempatnya beliau. Saya datang ke pondoknya, walaupun menempuh perjalanan 7 jam, 8 jam nyetir gitu. Saya datang ke rumahnya, melihat bagaimana berbinarnya mata beliau kalau sudah melihat santri. Dan saya cukup melihat bagaimana mata beliau berbinar ketika melihat santri. Disitulah saya tahu, beliau betul-betul mencintai para santrinya. Di tengah pondok yang sangat terbatas, baru merintis. Kelasnya masih terbuka dan kemudian belum ada jendela. Belum punya masjid. Dan itu pun masih dipinjamkan, belum miliknya. Tapi totalitas itu yang menembus pada hati ketika saya melihatnya. Makanya ini yang ingin saya sampaikan dulu. Saya tidak ingin menyampaikan tentang masalah ini dulu. Tapi saya ingin membentuk karakter kita dulu. Yaitu karakter yang betul-betul harusnya kita miliki. Betul. Karakter seorang mu'alim. Bagaimana dia memiliki sebuah pemikiran yang besar. Ya. Ketika dia melihat para santrinya, kita melihat para santri bahwasanya bagaimana para santri ini sekolahnya lebih tinggi daripada kita. Mungkin kita hanya sebatas aliyah, mungkin kita hanya sebatas madrasah mutawasithah, mungkin kita hanya sebatas mungkin di Libya. Maka anak-anak santri kita ini harusnya mereka ke Madinah, harusnya mereka ke Mekah. Dan itu harus dimiliki. Semangat kecintaan kita kepada mereka dan besarnya visi dan misi yang kita miliki ketika mendidik anak-anak didik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter seorang mu'alim itu, kata sebagian para ulama itu adalah dalil mu'alim itu, atau kemudian muwasofatil mu'alim, sifat-sifat dan karakteristik seorang mu'alim itu yang kedua itu apa? Karakter seorang mu'alim yang kedua itu apa? Mereka itu berkarakter yang luar biasa, yang mana setiap mereka itu mendapatkan sentuhan, setiap sentuhan itu melejitkan potensi mereka. Jadi akhirnya
murid-murid kita itu bisa bangga sama kita ketika kemudian seorang mu'alim itu betul-betul mereka itu betul-betul mengukir prestasi dalam kehidupan mereka. Mari kita belajar ya dari para ulama. Banyak para ulama menjadi ulama itu gara-gara sebuah momen yang sederhana. Tapi momen yang sederhana itu menjadikan mereka itu akhirnya betul-betul menjadi orang yang luar biasa di dalam prestasi mereka. Kita ambilkan contoh. Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi itu salah satu ulama besar. Salah satu ulama besar itu Imam Adz-Dzahabi. Dan Imam Adz-Dzahabi itu ketika beliau menjadi ulama besar, ternyata itu hanya karena sebuah momen yang sederhana. Bagaimana Imam Adz-Dzahabi itu pernah dikomentari. Dikomentari itu. Tulisan beliau itu kayak ulama oleh gurunya. Sampai gurunya itu berkata, Dzahabi, tulisanmu ini kayak ulama. Padahal itu nyindir. Tapi gara-gara tulisan tersebut, maka akhirnya Imam Adz-Dzahabi itu melecut dirinya. Lalu kemudian akhirnya beliau itu menjadi ulama besar dengan karya-karya monumental yang dimiliki oleh beliau. Ya. Artinya, karakter seorang mu'alim itu adalah karakter yang mereka itu mampu merubah keterbatasan menjadi sebuah potensi yang besar yang melejitkan dirinya di dalam prestasi kebaikan. Dan mereka tidak menyalahkan keterbatasan itu. Sebagaimana Imam Adz-Dzahabi disindir sama gurunya. Adz-Dzahabi, ini tulisanmu ini kayak ulama. Gara-gara omongan itu, maka Imam Adz-Dzahabi melecut dirinya dan akhirnya beliau menjadi ulama dengan karya-karya yang beliau goreskan dan beliau tulis. Imam Bukhari, itu beliau menjadi ulama gara-gara gurunya itu bilang bahwasanya hari ini umat ini masih punya utang ketika belum ada kitab hadis yang disusun menjadi satu supaya memudahkan masyarakat untuk mengakses hadis. Yang diucapkan oleh gurunya. Imam Bukhari ketika mendengar kalimat itu, maka kemudian Imam Bukhari langsung, beliau itu berkata, sayalah yang akan menyusunnya. Dan jadilah apa yang disusun oleh Imam Bukhari. Jadilah kemudian kitab Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Di sini kita menjumpai dan kita mendapati dalil mu'alim itu, karakter mu'alim itu apa? Karakter mu'alim itu adalah karakter yang mereka itu sedikit sentuhan itu melejitkan semua prestasi dalam dirinya. Dan itu kelihatan itu. Sama kemudian anak-anaknya itu, kemudian anak-anak didiknya itu tahu betul. Guru saya ini adalah orang yang punya prestasi yang dibanggakan. Guru saya itu pahlawan. Dan itu yang harusnya kita tanamkan. Karena memang anak-anak kita ini butuh figur pahlawan. Ya kan, makanya sampai ada seorang ustadz yang berkecimpung dalam parenting itu sampai berkata, kalau bapak-bapak punya piala, punya prestasi, tanam itu di dinding tembok, tidak apa-apa. Kenapa? Supaya anak kita itu bangga bahwasanya punya bapak yang memiliki prestasi. Ini kita tarik ini dalam dunia pendidikan, dalam dunia tarbiyah ketika kita di pondok. Kita ini harus betul-betul mampu untuk kemudian menjadikan setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita itu mengukir prestasi. Supaya anak didik kita itu ketika melihat mu'alim, ketika dia melihat gurunya, dia bangga terhadap gurunya. Ketika gurunya itu memang berkarakter istimewa. Ketika gurunya itu tidak pernah berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk kemudian mengukir prestasi dalam kehidupannya. Sampai anak didiknya itu bangga menceritakan gurunya. Saya itu kagum ya, saya ini dapat dibilang gimana ya? Si Ja'far itu sekolah di Kutab. Setiap pulang itu dia menceritakan tentang gurunya. Dan dia itu kayak bangga betul dengan gurunya. Oh, gurunya bisa ini, gurunya bisa ini, gurunya bisa ini. Cerita terus. Hampir ceritanya itu semenjak pulang terus. Nggak pernah berhenti. Ja'far ini orang yang banyak bicara. Terus ngomong sampai malam. Yang saya lihat dari seorang Ja'far itu apa? Matanya berbinar kalau sudah membicarakan gurunya. Bagi dia gurunya itu istimewa gitu. Dan itu kemudian ketika saya gali gitu obrolan dengan dia itu gurunya itu betul-betul menyampaikan apa yang dilakukan oleh gurunya. Bagaimana perjuangan dia gurunya ketika menghafal Al-Quran. Bagaimana perjuangan gurunya ketika masih ngontrak. Kemudian dengan berbagai macam kesederhanaan. Semuanya itu diceritakan oleh gurunya dan direkam oleh anak didiknya. Dan anak didiknya itu malah justru bangga dengan semua kisah yang disampaikan oleh gurunya. Masya Allah ya. Ini kisah nyata ini yang saya perlu share ya.
Ketika di rumah itu dia akhirnya apa? Terus menyampaikan tentang gurunya itu. Makanya betul kalau akhirnya kita membaca di dalam beberapa kitab. Min muwasafatil mu'allim, sifat dari seorang guru itu apa? Sifat dari seorang guru itu adalah dia betul-betul harus menempatkan dirinya dengan prestasi yang dilihat oleh anak didiknya, supaya ketika anak didik itu melihat gurunya, maka dia bangga. Dan ketika dia sudah bangga dengan gurunya, maka dia akan mengikuti apapun yang diucapkan oleh gurunya, karena orang yang kagum, secara otomatis dia akan mengikuti orang yang dia kagumi. Ya. Makanya kemudian kita dapatkan kayak Imam Bukhari gitu. Coba kalau kita menjadi muridnya Imam Bukhari, apa nggak bangga? Saya kalau misalkan ditakdirkan dengan izin Allah misalkan satu masa dengan Imam Bukhari, saya bangga dengan Imam Bukhari. Mungkin saya akan cerita ke banyak orang, guru saya Imam Bukhari. Ya, kalau saya jadi muridnya, misal saya jadi muridnya Imam Adz-Dzahabi, mungkin saya akan bangga. Lalu saya akan bercerita, saya ini muridnya Imam Adz-Dzahabi. Ya. Maka yang harus dilakukan oleh setiap mu'alim, yang kedua, setelah dia memiliki cita-cita yang tinggi, yang kedua itu apa? Betul-betul mu'alim itu memberikan sebuah contoh nyata yang betul-betul tergambar di mata para anak didiknya mereka, bahwasanya guru saya itu hebat. Hebat itu bagi anak didik kita tidak butuh pinter, tapi dengan berbagai macam keistimewaan yang kita harus kemudian perlihatkan dari karakter kita, sampai anak kita jatuh cinta kepada apa yang dilihat oleh mereka kepada kita. Entah kita ngajinya betul-betul rajin, kita melazimi Quran tiap waktu, sampai anak didik kita ngelihat. Dan itu sangat berpengaruh di dalam pendidikan anak-anak, dalam pendidikan seorang, dalam pendidikan anak-anak kita. Saya ini, Masya Allah ya, yang ngajar saya di pondok banyak dulu ketika saya masih santri. Tapi yang betul-betul berpengaruh dan meninggalkan jejak memori yang sangat indah itu tidak banyak. Dan saya anggap mereka itu adalah semacam pahlawan. Karena mereka lah anak tangga pertama saya. Sebelum saya akhirnya menaiki anak tangga berikutnya, anak tangga pertama hidup saya itu ya para guru-guru dan para ustadz di pondok. Salah satu di antara hal yang bisa saya sharing ya, tentang bangganya saya dulu ketika saya pernah kagum sama seorang ustadz. Ini kita sharing dalam dunia pendidikan. Saya dulu di pondok dibuat itu halakoh kecil. Halakoh kecil. Lalu pada halakoh kecil itu setiap ustadz mengampu pada setiap halakoh itu. Ya. Sampai kemudian kita menjumpai ada salah satu ustadz yang mengampu halakoh kami. Kemudian kami puasa sunnah ketika di pondok. Satu waktu ketika kami puasa sunnah, sang ustadz itu pagi hari mengatakan, nanti buka puasanya di rumah saya ya. Kami tentunya berkata, ya ustadz, nanti kita nakumul iftar fi baitik, kita iftarnya di rumahmu. Tapi kemudian beliau mengatakan, wala tansau fi hamlis sukhun wal akwab. Beliau mengatakan, saya masih ingat kata-katanya, wala tansau. Jangan lupa ya nanti bawa piring dan bawa gelas masing-masing. Sempat kita berbisik-bisik setelah ustadznya pergi. Kenapa kok disuruh bawa gelas sendiri, bawa piring sendiri? Kenapa ustadz tidak menyediakan? Oh mungkin ustadz tidak mau repot kali. Ya udah nggak apa-apa, kita bawa gelas sendiri, piring sendiri. Masya Allah ya. Ketika akhirnya kami berbuka dengan teman saya 5 orang di rumahnya beliau, dibuatnya makanan seorang makanan rumah, tentunya senang ya, beda dengan makanan ibu dapur. Kami bawa piring, bawa gelas gitu. Setelah kami selesai makan, mau siap-siap untuk melaksanakan sholat isya, sang ustadz itu menyampaikan, maaf ya, saya tadi menyuruh kalian membawa gelas dan membawa piring sendiri. Bukan karena saya tidak mau repot, kata beliau. Tapi memang di rumah saya gelasnya cuma 3. Dan piringnya cuma 3. Karena saat itu beliau, istrinya dan anaknya baru 1. Karena saya itu gelasnya cuma 3, piringnya cuma 3, sesuai dengan jumlah orang yang ada di rumah ini.
Maka itulah yang menjadikan saya meminta kalian membawa gelas dan membawa piring sendiri. Masya Allah ya. Saya tuh masih ingat betul kisah itu, membekas di saya. Dan beliau termasuk salah satu orang yang saya banggakan ketika saya pernah menjadi muridnya beliau. Inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti betul. Betul kalau kemudian para mu'alif, para pengarang buku mengatakan dan para ulama menyampaikan salah satu di antara karakternya seorang mu'alim itu apa? Mu'alim itu harus berkarakter besar. Dia harus memiliki prestasi di mata anak didik mereka. Sebagaimana setiap kata yang mereka dapatkan merubah mereka menjadi orang yang memiliki banyak hal yang bisa dibanggakan oleh anak didik mereka. Makanya saya inginkan para guru, para mu'alim di Arsyada ini. Mungkin kita tidak sehebat Imam Bukhari, mungkin kita tidak sehebat Imam Dahabi, tapi setidaknya kita punya sesuatu yang mana ketika murid kita melihat kita itu membanggakan kita. Dan ini jangan dibuat remeh. Ini jangan dibuat biasa, tapi ini kemudian harus betul-betul kita perhatikan. Ya, makanya inilah yang kemudian menjadikan kita betul-betul memahami betul. Dalam perkara ini bahwasanya menjadi seorang mu'alim itu, yang kedua yang kita harus perhatikan adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang maksimal di dalam memberikan khidmah yang terbaik kita kepada anak didik kita dengan menjadi contoh yang terbaik. Ya. Jadikanlah anak didik kita bangga melihat kita sebagai gurunya dengan berbagai macam keistimewaan yang kita bisa share untuk anak didik kita. Dan itu tidak boleh kita lengah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, insya Allah kita akan bahas tentang min muwasafatil mu'alim. Kita akan bahas insya Allah dalam pertemuan kita berikutnya, yaitu adalah hal-hal yang menjadi karakternya seorang mu'alim. Yang kita ambil dari berbagai macam referensi, dari berbagai macam literatur kitab. Supaya betul-betul kita mampu menempatkan diri kita sebagaimana seorang mu'alim. Cukuplah menjadi musibah ketika kita mu'alim, tetapi kita dari gaya bicaranya, dari gaya kita berkomunikasi, dari cara berkarakter, ternyata karakter kita bukan mu'alim, itu kan bahaya. Banyak orang menjadi guru, tapi belum tentu karakternya dia seorang guru. Ini yang kita ingin hindari. Kita ingin ketika kita menjadi mu'alim, ya kita berkarakternya itu karakter mu'alim. Memiliki visi dan misi yang besar. Memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan oleh anak didik kita. Supaya anak didik kita mudah untuk menerima transformasi ilmu yang kita sampaikan. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan teruskan dalam pertemuan kita berikutnya. Apa sih min muwasafatil mu'alim yang ketiga? Apa sih karakternya seorang mu'alim yang ketiga? Yang disampaikan dan dijelaskan oleh para ulama di dalam kehidupan mereka. Wallahu alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ustadz Farouk.